Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Pak? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menarik pernyataannya terkait riwayat kuliah serta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diunggah dalam sebuah video di YouTube. Benar-benar mengagetkan, bagaikan geledek di siang bolong. Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataan yang beliau kemukakan kemarin bahwa Joko Widodo bukanlah alumni UGM dan dia tidak memiliki ijazah asli. Dengar, jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. SMP yang menjadi SMA 6 SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Ya, jadi dia SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah. Pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Nah, itu anehnya kan. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan. Makanya itu ada masalah. Di situ kemudian pada waktu tahun 8 dia tahun 82 dia masuk 80 ya 80 masuk tuh ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke kehutanan itu, satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono, kemudian Joko Widodo. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng, perform. Dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya Prof ya penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya Prof? Iya betul, sama. IPK-nya di bawah 2. Ya. Oke, lanjut Prof, lanjut. Nah, itu ada saksinya Pak Mahfud dan Pak Buya Shafi'i juga yang mendengar. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam yang polisi itu, yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip atau nilai. registrasi? Nah, transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan oleh itu. Dia kan hanya IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu ada waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. BSc lah dia. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kahmojo itu yang dia maksudkan Pak Kahmojo. Pak Kahmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Dia omongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Katakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda.
Oh gitu Prof ya. Jadi Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Barreskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. oh iya, Ada. dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Iya. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda Iya, gitu ya iya, Prof. betul. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau di lingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana Prof. Iya dong, yang itu. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Sofyan Effendi menarik pernyataannya terkait riwayat kuliah serta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diunggah dalam sebuah video di YouTube. Benar-benar mengagetkan. Bagaikan geledek di siang bolong. Profesor Sofyan Effendi menarik pernyataan yang beliau kemukakan kemarin bahwa Joko Widodo bukanlah alumni UGM dan dia tidak memiliki ijazah asli. Sore ini ada sebuah pernyataan yang kita juga masih menduga apa yang sebenarnya terjadi. Saya sebaiknya mengutip saja pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube Langkah Update dengan judul Mantan Rektor UGM buka-bukaan Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, Ijazah Jokowi dan Kampus UGM. Pada tanggal 16 Juli 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo, saya menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya di dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran. Saya mohon maaf setulus-tulusnya kepada semua pihak yang saya sebutkan pada wawancara tersebut. Demikian pernyataan saya dan saya sangat berharap agar wacana tentang ijazah tersebut dapat diakhiri. Terima kasih. Yogyakarta, 17 Juli 2025 yang menyatakan Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM 2002-2007. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apakah apa yang tertulis yang tadi saya sudah bacakan ini adalah benar-benar ditulis oleh Profesor Sofyan Effendi. Mengapa demikian? Karena kalau memang itu ditulis oleh beliau, berarti ada sesuatu. Apakah ada tekanan-tekanan politik? Ataukah ada tekanan-tekanan yang lain? Ya? Dan kalau benar itu juga beliau menyatakan sepenuh hati, bukan mustahil. Pernyataan tersebut dapat menjatuhkan kredibilitas beliau dan juga nama baik beliau. Mengapa? Karena apa yang dinyatakan oleh Profesor Sofyan Effendi tersebut itu benar-benar berbalik 180 derajat dibandingkan pernyataan beliau kemarin. Nah, di lain pihak, Roy Suryo CS ya, itu sudah menyatakan banyak hal pada hari ini. Pertama, bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Ova Emilia ini sudah dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian diberi informasi agar menyatakan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Roy Suryo juga menyatakan bahwa Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ini juga akan membuat satu pernyataan penting dalam waktu dekat ya. Lagi-lagi masih tentang UGM dan juga ijazah palsu Joko Widodo. Selain itu, sore ini juga ada suatu berita penting juga dari Dr. Tifa dan Roy Suryo mengenai bahwa Betor Suryadi itu memberi informasi kepada Dr. Tifa bahwa dia memiliki video dan juga sudah ada pernyataan dari orang pertama yang membakar pasar Pramuka pada tahun 2024 kemarin ya. Dan yang kedua, orang yang kemudian menyatakan diri bahwa dialah yang mencetak ijazah palsu Jokowi tersebut ya. Ini tentunya
Anda bisa lihat ya, adanya berhadap-hadapan antara informasi yang dikeluarkan oleh UGM dan informasi yang dikeluarkan oleh Roy Suryo CS ya. Sebetulnya kita berharap ya, setelah adanya pernyataan dari Profesor Dr. Sofyan Effendi kemarin, ini akan cepat mengakhiri hiruk-pikuk mengenai ijazah asli atau palsu Joko Widodo. Namun, karena Profesor Sofyan Effendi mencabut pernyataannya, ini yang kemudian menambah berlarut-larutnya persoalan ijazah palsu tersebut ya. Mengapa? Karena bisa dibayangkan bahwa persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu yang cepat ya. Kecuali apabila Presiden Prabowo Subianto dan juga partai-partai politik yang ada di Indonesia ini kemudian juga menyatakan diri bahwa sebaiknya persoalan ini diselesaikan secara cepat dengan menyatakan atas dasar bukti-bukti yang akurat yang dibuat oleh Roy Suryo CS, dan kemudian juga kita bisa melihat juga, menilai kembali di pengadilan ya, dan pengadilannya itu jangan ditentukan oleh pengadilan negeri ataupun pengadilan pidana, tapi pengadilan yang terkait dengan persoalan perguruan tinggi ya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah pengadilan yang benar-benar orang yang duduk di situ adalah orang-orang universitas yang tahu persis apakah sebuah ijazah itu asli atau palsu. Yang juga tadi saya katakan, orang-orang yang mengujinya itu adalah orang-orang yang memiliki reputasi yang sangat baik, tidak tersandera politik oleh siapapun, tidak memiliki kepentingan ekonomi apapun, dan tentunya juga ini bukan terkait dengan persoalan pidana, tapi ini terkait dengan persoalan yang saya namakan persoalan kebenaran, kejujuran. Mengapa? Karena kita tahu mau dikutak-katik dengan cara apapun, mau dianalisis dengan cara apapun, dengan alat yang canggih apapun, mau menggunakan laboratorium forensik di dalam negeri, ataupun ELA di dalam ataupun di luar negeri, sudah pasti ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah palsu. Mengapa? Karena apa yang diutarakan oleh Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Dr. Rismond, ini adalah sebuah analisis keilmuan yang tidak mungkin bisa membohongi kita. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa walaupun Joko Widodo itu memiliki kekuasaan politik yang besar, kekuasaan keuangan yang sangat besar, kekuasaan di birokrasi yang juga masih sangat kuat, kekuasaan jaringan yang juga sangat kuat, namun yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bisa bohong.